Selamat bertemu kembali dengan Ibu Sri. Kali ini Ibu akan membahas tentang pengujian dan evaluasi produk. Pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Pengukuran sifat atau kinerja suatu produk inilah yang disebut dengan pengujian produk. Jadi, pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melakukan pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, tujuan pengujian produk. Pengujian produk dilakukan untuk memenuhi berbagai tujuan, antara lain: A. Memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan, spesifikasi, regulasi, dan kontrak sesuatu produk. B. Memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standar melalui pembuktian demonstrasi produk. Yang ke-C. Menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu. Yang ke-D. Menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. E. Sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. F. Sebagai sarana perbandingan dengan produk lain. Yang G. Sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan sebagainya. Yang ke-H. Membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. I. Membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi. Selanjutnya, yang ketiga, kegunaan pengujian produk. Besarnya nilai pengujian produk bagi perusahaan ditunjukkan oleh banyaknya kegunaan pengujian produk. Adapun kegunaan dari pengujian produk adalah: yang pertama, meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Yang ketiga atau yang ke-C, dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. D. Memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, kualitas kemasan produk. Yang ke-E, dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. F. Memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Selanjutnya, yang keempat, pihak yang berperan dalam pengujian produk. Pengujian produk terkait dengan aspek keamanan dan kenyamanan konsumen dalam pemakaian produk. Aspek keamanan produk sendiri tidak hanya melibatkan kepentingan konsumen, tapi juga melibatkan pemerintah yang melindungi konsumen. Adapun pihak yang berperan dalam pengujian produk tersebut adalah: yang pertama, pemerintah. Peran pemerintah di sini yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. Pemerintah terus mengadakan peningkatan mutu produk dengan menerbitkan suatu rangkaian standar secara nasional atau SNI atau Standar Nasional Indonesia. Selanjutnya, perusahaan. Peran perusahaan dalam pengujian produk yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri.
produsen dapat menerapkan beberapa standarisasi, baik yang bersifat fakultatif ataupun standar wajib, atau standar produk yang ditentukan melalui peraturan pemerintah. Yang ke-C, organisasi konsumen. Di sini peran organisasi konsumen yaitu sebagai perakitan pemerintah di bidang standarisasi nasional. Yang keempat, penyelenggaraan pembinaan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi. Sedangkan kewenangan BSN sebagai lembaga penentu standarisasi produk nasional adalah sebagai berikut. 1. Penyusun rencana nasional secara makro di bidangnya. 2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. 3. Penetapan sistem informasi di bidangnya. 4. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu A. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standarisasi nasional. B. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan laboratorium. Yang ke-C, penetapan SNI. Yang ke-D, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya. E. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya. Selanjutnya, evaluasi dan pengendalian kualitas produk. Pengertian evaluasi produk adalah sebuah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Tentu harus melakukan evaluasi terhadap produknya sebelum diluncurkan ke pasaran. Untuk menghasilkan barang yang bermutu, perusahaan harus menentukan standar kualitas secara jelas. Pentingnya melakukan evaluasi produk agar perusahaan bisa memantau setiap kerusakan produk, kemudian dicari penyebabnya dan segera dilakukan perbaikan. Adapun faktor yang biasa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produksi manufaktur menurut Garvin dalam Lovelock tahun 1994 antara lain meliputi aspek. Yang pertama, reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Yang kedua, ciri-ciri atau keistimewaan tambahan. Yang ketiga, kehandalan. Yang keempat, kesesuaian dengan spesifikasi. Yang kelima, daya tahan. Yang keenam, kemampuan pelayanan. Yang ketujuh, estetika. Yang kedelapan, kualitas yang dirasakan. Selanjutnya, penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. Adapun standar dari kualitas suatu produk ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk pesaing. Minimal perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan pesaing, bahkan sedapat mungkin lebih baik dari produk pesaing. Yang kedua, manfaat akhir dari produk. Apakah produk tersebut sebagai produk akhir atau produk perantara untuk diproduksi lebih lanjut? Yang ketiga, keseimbangan antara harga dan kualitas. Perusahaan harus menyesuaikan harga jual dengan kualitas produk. Konsumen tidak akan segan membeli dengan harga tinggi bila kualitas dari produk yang dibelinya memang terjamin atau berkualitas super. Pengendalian mutu terhadap produk tentu sangat diperlukan. Pengendalian mutu atau quality control adalah proses penilaian dan
pengawasan kualitas atas hal-hal yang berkaitan dengan produksi. Selanjutnya, pendekatan pengendalian kualitas produk. Pengendalian kualitas bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik bahan, tenaga, waktu maupun kualitas barang. Jadi serta untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya pada saat maupun setelah proses produksi. Pengendalian kualitas umumnya dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan masukan. Kualitas suatu produk akhir sangat ditentukan oleh kualitas masukan atau input produksi, baik bahan baku atau pendukung, tenaga kerja, maupun peralatan produksi yang digunakan. Pengendalian kualitas berdasarkan pendekatan masukan adalah pengendalian dengan cara menetapkan standar yang sangat ketat terhadap spesifikasi bahan baku diperiksa secara cermat. Tenaga kerja yang digunakan diseleksi secara ketat, serta fasilitas atau perlengkapan produksi dipilih secara cermat. Yang kedua, pendekatan proses. Pendekatan ini dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap standar proses produksi yang dijalankan. Sebelum melakukan proses produksi, setiap pekerja terlebih dahulu diberikan pedoman pelaksanaan proses produksi yang harus mereka pahami dengan baik, sehingga mereka bekerja sesuai dengan pedoman. Yang ketiga, pendekatan keluaran. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat kesesuaian produk akhir dengan pesanan atau standar yang telah ditetapkan, yaitu dengan melihat dan memeriksa sampel produk. Di samping itu, pengendalian dengan pendekatan ini juga dilakukan terhadap fasilitas penyimpangan produk akhir. Setiap produk akhir atau keluaran akan diperiksa untuk melihat kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu yang disebut dengan sampel produk. Selanjutnya, manfaat pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas bagi perusahaan memiliki manfaat sebagai berikut. Tercapainya efisiensi dikarenakan tidak ada pemborosan bahan baku atau pendukung waktu dan tenaga kerja. Menekan biaya sehingga biaya rata-rata dan harga jual menjadi lemah. Nomor yang selanjutnya, langkah melakukan evaluasi kualitas produk. Berikut ini beberapa langkah yang bisa diambil perusahaan dalam melakukan evaluasi produk, yaitu langkahnya yang pertama, evaluasi pada kualitas produk, yaitu dengan melakukan pengendalian mutu atau quality control, mencari cacat produk dan segera melakukan perbaikan. Pengendalian kualitas produk dilakukan yaitu dengan cara mengidentifikasi kerusakan produk, mencari penyebab kerusakan dan usaha untuk melakukan perbaikan. Perusahaan perlu menentukan standar kerusakan produk maksimal 2%. Selanjutnya, evaluasi terhadap persepsi karyawan. Mengevaluasi persepsi karyawan dan para manajer terhadap kualitas, juga mengevaluasi tingkat komitmen para karyawan dan manajer terhadap kualitas. Yang terakhir, evaluasi tingkat kerusakan produk. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya kerusakan, seperti kualitas bahan yang digunakan tidak sesuai dengan standar, keteledoran karyawan yang disebabkan kurangnya pengawasan, atau mesin sudah tidak layak pakai. Setelah diperoleh hasil dari analisis tersebut, dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap strategi bisnis perusahaan yang telah mencanangkan kebijakan mutu barang yang dihasilkan oleh perusahaan, termasuk kebijakan tingkat kerusakan barang. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini pembahasan Ibu.
Mudah-mudahan kalian bisa pahami dan menyimak dengan baik. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih, semangat pagi.